Baik, hari ini kita bahas 2 slide tapi ada hubungan harusnya. Yang pertama soal apa, PSHK 10, yang kedua soal bagaimana ini diimplementasikan di pembukuan dalam mata uang asing, ya. Nah, nanti ilustrasinya saya harap Anda diskusi ya. Sengaja nggak saya kasih dulu jawabannya, ya. Anda diskusikan, nanti kita lihat bagaimana solusinya. Oke, jadi nggak berat-berat amat kok, ya, yang saya bilang tadi penugasan. Oke, ini sejarahnya PSAK 10 ya, terakhir memang per 2014 ya, tapi sebenarnya PSAK itu hampir tiap tahun buku SAK itu diperbarui oleh IAI. Terakhir tadi saya cek hampir 1 sampai 2 juta lah harganya, cukup tebal. Saya pernah invest hampir tiap tahun terakhir 2018 ya, setelah itu saya belum beli lagi. Oke, ya buat saya pasti ada gunanya untuk melengkapi materi yang saya ajar ya. Kalau buat Anda ya mungkin belum terlalu relate, pakai slide dosen aja dulu. Ya selama dosennya mungkin rajin mengupdate di slide gitu ya. Tapi kalau nanti sudah praktek ya tergantung Anda praktek di mana. Kalau di kantor akuntan ya pasti ini jadi sangat berguna ya. Anda harusnya masih ingat ya materi ini di akuntansi keuangan menengah 2 ya, AKM 2. Ini bagian dari review sekaligus juga kita korelasikan dengan pajak. Oke, pengakuan awal itu berarti jurnal umum. Ya, waktu terjadi transaksi pertama kali, lalu kita pakai mata uang asing, ya, maka dia harus dicatat ke dalam mata uang fungsional. Semoga masih ingat ya, apa itu mata uang asing, apa mata uang fungsional. Mata uang asing itu pokoknya kalau dia bukan mata uang fungsional. Berarti apa itu mata uang fungsional? Yang dipakai buat operasional ya. Itu mungkin bahasa gampangnya. Jadi nggak mesti sih rupiah fungsionalnya PT di Indonesia, tergantung dia beroperasi tiap hari pakai apa. Kalau gajinya tiap hari pakai dolar dibayar, beli barang berutang pakai dolar ya itu fungsionalnya dolar. Berarti rupiah buat dia walaupun dia di Indonesia itu uang asing. Ya itu aja cara cara gampangnya memahami ya. Nah, kalau kita pakai mata uang asing itu harus dicatat atau dibukukan dalam apa? Rupiah, mata uang fungsional. Sorry, mata uang, iya mata uang yang berlaku di Indonesia ya. Jadi semua yang dalam mata uang asing harus di mata uang fungsionalkan. Oke. Nah, kurs yang dipakai itu spot rate. Spot rate ini bahasa bisnis ya. Kalau bahasa akuntansinya kan current rate. Pokoknya waktu terjadi transaksi berapa kursnya, nah itu spot rate atau current rate. Tergantung kita lihat dari sisi apa. Orang akuntansi ya sering nyebut current rate. Oke. Ini definisinya spot rate dan juga apa itu tanggal transaksi ya. Kalau terjadi pinjam meminjam uang, ya waktu tanggal itu berapa kursnya, itulah spot rate. Nah, apa bedanya moneter dan non moneter? Bagaimana membedakan moneter dan non moneter? Pakai keterangan atau penjelasan yang paling simpel. Bisa dihafalin moneter non moneter itu, mana moneter mana non moneter, tapi bisa dilogika sebenarnya. Yang katanya ulang tahun, tapi udah lewat ya, sehari apa 2 hari lalu. Mana Maria? Pak, bagaimana menjelaskan bedanya moneter dan non moneter? Maria? Di laporan laba rugi. Yang bakal ditutup. Oke, berarti yang satunya non moneter itu yang akun real, kecampur-campur. Itu istilah untuk temporary account dan permanent account. Iya kan? Temporary itu yang bakal di close, permanen itu yang ada di financial position. Yang lain mungkin yang nggak ulang tahun. Apa bedanya moneter dan non moneter?
Contohnya moneter apa sih? Akun atau pos moneter. Gampangannya gini, waktu ada jurnal umum, itu kan perlakuan akuntansi pertama kali kan pengakuan dan pengukuran ya, itu jurnal umum ya. Terus waktu akhir tahun dinilai kembali, nggak beda. Angkanya nggak beda. Jadi kalau pengukurannya di awal itu 1.000 atau 1 juta, akhir tahun itu waktu valuation atau penilaian nggak ada beda. Berarti nggak butuh jurnal penyesuaian. Angkanya sama. Nggak ada kemungkinan dia berubah. Ya, nggak ada kemungkinan dia berubah. Oke. Piutang contohnya. Selama tidak atau belum dilunasi ya nilainya tetap. Ya kan? Saya pinjam 1 juta, entah US dollar atau rupiah. Akhir tahun selama belum dilunasi, belum jatuh tempo gitu ya, atau tidak ada pelunasan angsuran, ya dia tetap 1 juta nilainya. Nggak ada kemungkinan nilainya naik atau turun. Loh Pak, bukannya ada AFDA, beda lagi. AFDA itu kan kita estimasi nanti ketemu nilai bersih piutang, tapi nilai kotornya kan tetap 1 juta. Bagaimana dengan equipment, mesin? Saya beli 1 juta. Ada nggak kemungkinan akhir tahun nilainya beda dari 1 juta? Di luar penyusutan loh ya, di luar penyusutan. Mirip kayak AFDA tadi kan itu pengurang. Tapi nilai brutonya apakah ada kemungkinan berubah? Ada karena apa? Bisa kita memilih model revaluation. Tapi kan boleh pakai cost. Tapi ada kemungkinan berubah kalau kita pakai revaluation model. Berarti kesimpulannya untuk yang tadi ada kemungkinan di akhir tahun berubah itu non moneter. Ya. Inventory ada kemungkinan berubah nggak akhir tahun? Saya beli 1 juta, belum terjual akhir tahun mau saya laporkan. Tetap saya tulis 1 juta atau ada kemungkinan naik turun? Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya turun. Karena dia pakai N, lower of cost or NRV. Ada kemungkinan dia turun, berarti inventory apa? Pos non moneter. Itu ya, definisi teorinya bisa dibaca pasti, cuma itu cara melogikanya. Nah, semua yang masuk dalam pos moneter, contoh yang biasanya muncul di kasus-kasus ini ya, hutang piutang ya, APAR ya, payable dan receivable, maka kalau dia masih muncul di 31 Desember waktu kita mau buat apa? Laporan keuangan, maka dia harus difungsionalkan, di mata uang fungsionalkan atau dirupiahkan ya. Itu pakai kurs per 31 Desember. Kurs penutup. Saya sebut current rate karena asumsinya kita per 31 Desember, berarti kan itu kurs pada tanggal itu, yaitu current. Ya, atau financial statement rate lah. Jelas ya, jadi kayak APAR masih ada dalam US dollar di tanggal itu, maka kita harus rupiahkan dia pakai kurs per 31 Desember. Nah, bagaimana dengan equipment atau inventory yang masuk dalam pos non moneter? Tadi Maria sempat kasih insight, oh ada kemungkinan dia berubah karena dia pakai revaluation model, ya. Berarti itu masuk yang kedua nih, slide berikutnya. Jadi kalau kita memilih equipment kita dinilai pakai fair value dan dia masih ada per 31 Desember, padahal equipment waktu itu dibeli pakai US dollar, pakai mata uang asing, maka dia harus dirupiahkan ya, pakai apa itu? Kurs waktu kita menentukan fair value. Bisa saja saya menentukan fair value-nya per 31 Desember. Oh, itu berarti current rate. Ya, current rate. Kan kita mau bikin laporan keuangan nih. Masih ada equipment yang saya impor pakai mata uang asing waktu itu, ya. Terus saya milih dia pakai fair value. Nah, saya menentukan fair value-nya di 31 Desember, berarti kan per 31 Desember itu current rate. Tapi bisa aja kalau tadi ada kata-kata revaluation yang tidak ngikutin tanggal laporan keuangan, hari ini 31 Desember, tapi sebenarnya aset saya sudah dinilai November yang lalu. Itu kan berarti per 31 Desember dia apa sifatnya? Historical kan? Jadi jangan bingung kata-kata atau ya, tergantung kapan fair value-nya ditentukan. Umumnya sih ditentukan per 31 Desember kan kalau kita pakai fair value model. Tapi kalau kita pakai appraisal, bisa jadi kan sebelum 31 Desember. Pokoknya kata kuncinya adalah kapan fair value ditentukan. Itu kalau pos non moneternya pakai fair value. Tapi kalau pos non moneternya pakai cost, tadi sekali lagi equipment. Ya, saya impor ya, pakai US dollar,
per 31 Desember nilainya pasti ada per US dollar. Nah, mau dirupiahkan pakai kurs kapan? Pakainya historical rate. Ya. Jadi waktu beli, waktu impor itu berapa sih rate-nya? Ya. Jadi kalau di kasus Anda ya tergantung, kasus itu memberi informasi pakai cost atau pakai fair value. Itu yang apa? Non moneter ya. Kalau moneter tadi adalah kurs pada tanggal laporan keuangan. Dan ini materi AKM 2. Tapi monggo kalau ada yang masih bergumul saja AKM 2 ya, saya belum paham ini selisih kurs. Dan seingat saya AK ada materi ini. Oh ya, for your information, ya segera bereskan mata kuliah Anda karena akan segera ada pergantian kurikulum. Takutnya ada mata kuliah yang Anda mungkin akan ulang, ya, tapi ternyata sudah tidak ada di kurikulum baru, itu bisa jadi Anda harus ngambil mata kuliah lain. Contoh yang pasti akan dihapus itu AKM 2. Digabung ke AKM 1, jadi AKM 1 akan 4 SKS kalau nggak salah. Nah, Anda yang masih AKM 2-nya D, E, belum ngulang, ya segeralah. Mungkin semester depan, daripada nanti kurikulum dirubah. Ya. Maria pengen ngulang, karena masih B+. Oh ya monggo, cepet-cepet aja. Dia pengen A semua gitu kan, nah, nggak tahu lagi. Tuh ya. Ada pertanyaan dulu, ini mengingatkan aja. Ya, ada post moneter, non moneter yang pakai cost, dan non moneter yang pakai fair value. Bagaimana kalau ada perbedaan antara nilai pos atau akun, baik itu moneter non moneter waktu saya umum dengan di akhir tahun? Bisa jadi ada laba atau rugi, ya kan? Ada keuntungan atau kerugian selisih kurs. Kalau itu pos moneter kayak accounts payable, accounts receivable, ternyata ada keuntungan atau kerugian, semua masuk di income statement. Ini ya, semua masuk di income statement. Bagaimana dengan yang pos non moneter? Kalau pos non moneternya itu adalah, maksud saya OCI base itu maksudnya gini, kalau dia laba atau ruginya masuk OCI, ya selisih kursnya juga akan diakui dalam OCI, baik gain or loss. Contohnya apa sih? Pos non moneter equipment. Ya. Lalu kita nilai dia pakai fair value. Ya. Kalau ada keuntungan atau kerugian waktu kita menilai kembali equipment itu masuk mana? PPE itu kalau dinilai ulang bisa untung bisa rugi kan hasil revaluation ya. Saya tanya sekarang, selisihnya itu entah gain or loss itu masuk mana? Masuk OCI atau masuk income statement? Kalau masuk OCI berarti selisih kursnya nanti masuk OCI. Kalau income statement ya masuknya di income statement. Pertanyaan saya, equipment kalau ada selisih rugi, bukan selisih rugi kurs ya, tapi selisih karena perbedaan fair value, itu masuknya di mana? OCI atau laporan laba rugi? Nah ini materi akuntansi. Harus ya mau nggak mau jadi syarat untuk dipelajari ulang, wong nanti UAS ya. Ayo, anggap aja saya book value aset tetap saya 1000, ternyata akhir tahun 1100. Kan ada 100 tuh. Gain ya, dalam tanda kutip gain ya. Masuk mana 100 tadi? OCI atau income statement? Kalau Anda jawab OCI berarti selisih kursnya masuk OCI. Kalau Anda jawab, oh masuk income statement Pak, ya nanti selisih kursnya masuk income statement. Jadi tergantung ingatan Anda, bukan pemahaman ya, ingatan Anda soal pos non moneter tadi. Ayo, sambil direview ulang ya nanti ya AKM-nya ya. Saya hanya ngasih tahu ini loh, apa ancer-ancernya, dan ini juga kan sebenarnya ngulang ya. Ini sebenarnya ngulang. Anda bertugas untuk lihat lagi pos-pos non moneter apa saja tadi yang paling populer 2, inventory dan equipment. Nah, itu kalau dinilai pakai fair value ya atau nilainya berubah di akhir tahun waktu penilaian atau valuation, itu masuk mana ya? OCI atau laba rugi. Itu yang menentukan selisih kursnya masuk mana. Entah rugi atau
gain ya. Jadi saya nggak langsung kasih jawaban. Anda bertugas untuk melihat lagi. Sampai di sini ada diskusi. Nah, ilustrasi satu ini yang paling simpel. Simpelnya kenapa? Karena transaksinya terjadi di tahun yang sama. Tadi katanya kan kalau ada rugi ya atau untung ya dilakukan atau dilaporkan di laporan laba rugi tahun yang sama untuk pos moneter ya pada periode terjadi selisih. Ini paling simpel kasusnya. Berarti Anda coba hitung waktu impor merchandise tadi ya, waktu impor merchandise tadi ini karena secara tunai nggak ada moneter ya. Iya enggak? Maksud saya tidak ada isu terkait AR, AP. Cash itu sebenarnya moneter. Jadi pos moneter yang paling gampang dihafalin itu cash. Plus tadi yang saya bilang, akhir tahun pos itu nggak berubah. Nah cash ini nanti akan masalah kan kita punya atau kita keluarkan uang jadi nggak masalah juga. Kecuali kita dapat duit dalam US dollar, kita simpan kan akhir tahun harus dilaporkan lagi ya. Itu berapa rupiah? Nah itu berarti lihat tadi patokannya kalau moneter itu berarti lihat kurs tanggal laporan keuangan. Jadi impor secara tunai ini maksudnya tidak ada AR, tidak ada AP. Berarti kita pusingkan aja inventorinya. Ya. Inventory waktu pertama dibeli 1000, spot rate-nya 14.000, berarti kan inventory to cash 14 juta. Betul ya? Nah, dijual waktu harganya 1.100, spot rate-nya 14.250 ya. Apa? Kalau jual apa? Anggap aja tunai. Berarti cash to sales revenue. Berapa US dollarnya? Ya 1.100. Dikali berapa? Ya kurs waktu penjualan dong. Ya, kurs waktu penjualan. Tapi ingat karena perpetual ada COGS to inventory. COGS to inventory-nya yang mana? Waktu beli kan? Ya, waktu beli. Di situ tidak ada isu gain or loss selisih kurs kan? Ya, nggak ada isu itu. Sebenarnya ada gain or loss loh dari kasus tadi, selisih antara sales revenue dan apa? Dari kasus ini sampai tanggal 1 Mei ada gain or loss enggak? Saya jawab ada, yaitu selisih antara apa dan apa? Apa? Penjualan dan HPP. Ya enggak? Betul ya? Penjualannya itu 1.100, HPP-nya 1.000. Tinggal nanti dirupiahkan berapa? Kali rate-nya jangan salah ya. Tapi itu bukan selisih kurs. Rugi atau untung bukan karena selisih kurs. Ya. Jadi ilustrasi satu ini hanya ingin ngajarin berapa sih inventory waktu dibeli, berapa sih sales revenue waktu inventorinya terjual. Ya. Nanti saya diingatin ada Excel yang saya buat untuk nanti saya share ya. Tapi nanti diskusinya ya jangan pakai Excel ini dulu, sengaja nggak saya masukin. Nih. Ya kan? Situ. Nah ada selisih sekitar 1.675, itu kan sebenarnya gross profit kan, ada gain or loss di situ, tapi bukan selisih kurs. Paling simpel, tapi monggo kalau ada yang mau ditanyain. Bau-baunya udah bau-bau liburan gitu. Tempat saya aja sudah 2 atau 3 kali kelas di online kan, ada bahkan yang nggak masuk, lupa. Enak ya, enak aja sih, cuma kalau udah terlanjur ke kampus sana itu loh, udah apa,
Udah lewatin banyak halangan di jalan sampai sana kosong kan mangkel juga ya. Tapi semangatnya jangan hilang dulu ya. Karena tetap harus ada yang dipelajari. Oke, kasih satu aman ya. Ilustrasi 2. Ini beda apa? Beda periode ya. Pinjam dana nih. Nah, berarti ada isu moneter di sini kan? Ada isu moneter. Coba per kelompok diskusikan ya. Buat Excel atau PPT, nanti satu saya tunjuk, jelasin depan. Ya, 5 menit nih selesai. Kalau dikerjain sendiri nggak sampai 3 menit. Karena bergabung bisa jadi 5 menit. Monggo. Pinjam dana 1 Desember. Waktu itu kursnya 14.000. Waktu mau bikin laporan keuangan kan belum lunas. Di situ ada informasi rate, apakah dipakai atau enggak tergantung. Teorinya tadi gimana ya. Pinjaman tersebut dilunasinya 2023, waktu dilunasi 14.300. Nah, ini berarti ada gain, ada loss di 2022, ada gain, ada loss di 2023. Gimana ngitungnya? Fokus utama kita ke pos moneter yaitu accounts payable ya. Ini walaupun lebih rumit dikit dari yang satu, ini juga masuk dalam simple lah. Yang satu kelompok sama Ko Kristianto 2018 kabari nggak ada tugas serius kok. Ya dia nanya, Pak saya perlu datang, nggak usah. Jadi yang senior itu saya beri kebebasan. Boleh datang boleh enggak kuliah, tapi tetap UTS UAS ikut. Jadi kalau nggak ikut ya, maksudnya nggak ikut kuliah di kelas ya dia ketinggalan. Cuma kan asumsi saya dia pernah ikut kuliah saya sebelumnya. Jadi kalau Anda pengen dapat privilege kayak gitu, gimana syaratnya? Senang ya, enak ya kakak kelas ya. Ya coba aja kalau pengen enak. Kayak orang kalau sakit, terus dapat asuransi, wah enak kamu ya dapat klaim asuransi. Enak klaimnya, tapi kan sakitnya nggak enak. Udah, tapi kelompok lain.
Kalau kamu mau balas dendam sama Machiko nggak bisa, kamu satu kelompok kan? Kelompok mana? Kelompok Feli? Oh kelompok kelompok Kristi. Apa? Berapa Gen Orlos 2022? Hah? 500.000. Dari waktu accounts payable pertama kali berapa rupiahnya? 14 juta. Waktu akhir tahun berapa dolarnya accounts payable? Dolarnya dulu, accounts payable akhir tahun. Saya nggak tanya rupiahnya. Per 31 Desember itu accounts payable dolarnya berapa? Dalam dolar. Saya nggak nanya rupiah. Dolarnya berapa? 1.000 kan? Waktu saya pinjam berapa? US dolarnya? 1.000. Itulah moneter. Selama dia nggak dilunasi, 1.000-nya kan tetap. Itu moneter. Loh, tapi kan Pak berubah karena apa? Apa ada tadi rugi atau gain? Iya, karena itu mata uang asing harus dirupiahkan. Tapi dolar aslinya kan nggak berubah, betul ya? Itulah moneter. Oke, 1.000 per 31 Desember kan dia harus dirupiahkan. Pakai mata kurs kapan? Kalau moneter? Kurs per transaksi atau 31 Desember kalau moneter? Teori tadi loh. Lihat aja pos moneter, waktu mau disajikan itu, dia dirupiahkan pakai kurs kapan? 31 Desember. Oke, 31 Desember itu 14.500. Berarti kan 500 dikali 1.000. Betul ya? 500.000 ya? Gain or loss tadi? Loss ya. Karena accounts payable-nya dalam tanda kutip bertambah kan? 14 juta jadi 14.500. Oke, 2022 loss 500. Nah yang 2023 siapa yang mau ditunjuk? Loh, grup lain, kelompok lain yang ditunjuk. Susah ya, aku nunjuk, aku dicing gitu. Kelompoknya siapa? Wes namanya, nama kelompoknya orangnya. Kelompok? Nah, silakan. Apa Jesse? Yang ketiga ya? Atau baris kedua? Ketiga, silakan. Berapa gain or loss 2023? 200.000, itu gain or loss. Satu yang harus diperhatikan, waktu kita lunasi tanggal 11 April, hutang kita dalam rupiah jadi sudah berapa sih? Waktu kita mau lunasin itu, kita lihat kondisi hutang per 31 Desember, betul ya? Berapa tadi hutang per 31 Desember? 14 juta 500. Kita lunasinya cuma 14 juta 300, berarti gain berapa? 200. Nanti bisa dilihat di Excel ini ya. Oke. Jadi di 2022 ya, nama akunnya foreign exchange gain atau foreign exchange loss. Masuk di mana tadi? Baik gain or loss? Nanti saya bagi, jadi nggak usah difoto. Masuk di mana tadi? Halo, gain or loss-nya masuk di laporan laba rugi. Ya. Di 2023 tadi berapa? Gain berapa? 2023 berapa gain? 200. Format jurnalnya agak beda ya, tapi saya kasih tanda kok situ debit kredit. Enggak yang masuk ke kiri menjorok ke dalam, enggak kayak gitu saya buat. Terbiasanya gitu ya, ke kiri ada yang menjorok ke dalam. Enggak ada aturan harus gitu kok. Ya. Nanti makin lama yang bikin kayak saya ini nanti tahun berapa itu diajarinya kayak gini kan bisa aja kayak gitu. Oke, kasus atau ilustrasi 2 ada diskusi. Pak bisa enggak April aja Pak dibuat pengakuannya. Ini kan netnya apa?
netnya gain or loss secara total. Tahun 2022 itu sorry tanggalnya ini berarti tanggal pelunasan tanggal berapa tadi? 11 April. Di sini ada gain 200. Padahal sebelumnya ada loss 500. Berarti secara total kita loss 300. Kenapa nggak dibuat di 11 April langsung loss 300 saja? 2022 nggak usah diakui gain or loss. Bisa nggak? Secara akuntansi nggak bisa. Ya, secara akuntansi nggak bisa. Ya per tahun ngakuinnya. Kan tadi katanya apa? Akui di periode terjadinya selisih. Gampang ternyata Pak. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke. Ilustrasi 3. Kata kuncinya equipment. Itu pos non moneter. Nah, di sini bisa terjawab, Anda nggak perlu buka lagi AKM nanti ya. Pos non moneter dalam hal ini equipment, ketika kita memilih ya untuk menggunakan fair value ya. Maka kalau dia pertama kali loh ya, patokannya pertama kali. Kalau pertama kali kita gain itu masuk OCI. Ada yang namanya apa tuh akunnya tuh? Kalau gain? Gain itu dihitung dari apa kurang apa? Gain or loss itu dihitung dari apa dikurangi apa? Ya semoga karena kedinginan aja makanya enggak aktif. Fair value kita cari selisihnya dengan book value. Kalau fair value lebih besar, ya kalau itu aset berarti kita gain. Nah kalau terjadi gain pertama kali dia masuknya ke OCI. Tapi kalau pertama kali langsung loss, fair value-nya lebih rendah dari book value loh ya, bukan cost ya. Maka dia apa? Masuk ke income statement. Kalau pertama kali untung masuk OCI, tahun depan rugi, maka yang OCI-nya dikurangin dulu sampai habis. Baru masuk loss ke income statement. Kalau tahun pertama rugi, kan tadi loss, masuk income statement. Tahun depan gain, maka loss-nya itu direcover dulu. Jangan langsung masuk OCI. Ya recover dulu, maksudnya masuk ke income statement dulu, laba ditahan dulu. Ya, nah, lihat kasus ini. Ini butuh waktu memang. Impor equipment tunai, jadi tidak ada moneter ya di sini ya. Kalau yang ini kan moneter, kalau ini khusus non moneter. Tunainya itu kan berarti nggak ada accounts payable. 1.000 US dollar. Disusutkan selama 10 tahun pakai straight line, residual value-nya 0 ya. Spot rate waktu kita impor itu 14.000. Tanggal 31 Desember spot rate-nya 15.000 ya. Di mana fair value equipment-nya 1.050. Beda dengan accounts payable tadi atau accounts receivable tadi 1.000 jurnal umum, akhir tahun tetap 1.000 nilainya secara US dollar. Ini 1.000 tapi di akhir tahun nilainya 1.050, berubah ya. Itu non moneter namanya. Oke. Nah berarti per 31 Desember kan tetap harus disajikan equipment di financial position. Tapi dalam rupiah, Anda lihat teorinya. Ini 1.050 mau dipakai kurs 31 Desember atau kurs waktu 1 Januari 22, lihat teorinya tadi. Ya. Kalau ada untung atau rugi, ya, pakai tadi teori kalau dia pertama kali untung OCI, kalau pertama kali rugi income statement. Ya. Nah, di 2023 ya, spot rate-nya 12.500. Oke. Fair value-nya 800. Makin turun secara fair value. Gimana nih perlakuannya? Ya, coba Anda utak-atik 5 menitan. Tadi baris ketiga ya, nanti siap-siap nunjuk ya. Siapa yang mau ditunjuk untuk jawab yang ilustrasi 3. Silakan, diskusi per kelompok.
per 2022. Fair value per 2020. Ya. Jadi sebenarnya yang muncul ini dia horlos karena nilainya berubah dari 1000 menjadi 1050. Tapi ada efek apa di dalamnya? Efek selisih kurs. Jadi keuntungan kerugiannya itu bukan sekadar karena perubahan fair value, tapi karena juga ada selisih. Itu berapa? Horlos karena perubahan nilai dan perubahan selisih kurs tadi. Kalau kedinginan bisa kita kalau masnya mati pada tempatnya. Anda kayak Arsenal aja ya, kedinginan di puncak. Berapa nilai equipment dalam rupiah ketika diimpor pertama kali? 14 juta. Ingat, akhir tahun dia harus disusutkan. Berarti 14 juta Anda bagi 10. Ya. 1.400.000. Cari nilai bukunya. Ya. Nanti tandingkan dengan fair value. Itu bisa ketemu gain or loss. Nah, fair value-nya mau dikali berapa? 15.000 atau 14.000? Lihat tadi teori untuk pos non moneter. Karena ini pos non moneter dinilai pakai fair value, cari slide yang pos non moneter fair value, bukan pos non moneter cost. Berarti pakai kurs tanggal fair value, berarti pakai kurs 31 Desember, ya kan? Yang 1000 berapa tadi? 1050 kalau nggak salah, untuk 2022. Ya sudah, berarti fair value 1050 kali 15.000 kurangi dengan book value. Per 31 Desember berapa book value-nya? Hitung dulu fair value-nya per 31 Desember dalam rupiah berapa? Hasilnya berapa? 2250. Saya gedein.
Oke, 2022 waktu beli 14 juta, depreciation-nya kan tadi berapa? 1.400.000, berarti book value-nya berapa? Sambil nunggu ya, nanti Excel-nya kelihatan. Berarti book value-nya adalah 12.600.000, betul ya? Kalau fair value-nya in rupiah berapa? Fair value in rupiah, berarti kita kalikan 1.050 dengan 15.000, itu ketemu berapa? 15.750, betul? Oke, nah, sekarang tunjuk yang mananya? Fair value 15.750, betul? 1.050 kali berapa tuh? 15.000, betul ya? Oke, terus book value ngitungnya berarti kan 14 juta kurangi 1.400.000, betul? Ketemunya 12.600. Mas, ini Excel tapi nggak bisa kelihatan itu gimana ya? Lupa displaynya apa ya? Saya lupa. Masuk mana? Hanya apa? Hanya PPT-nya sih yang kelihatan. Biasanya main di display yang apa itu? Duplikat atau apa itu loh? Oh, pakai apa? Windows P, Pak. Windows P. Oke. Thank you. Ya, makasih. Nih, thank you, Mas. Ya. Coba dilihat. Sehingga jurnalnya yang bawah. Equipment kita kan karena kita pakai fair value, berarti di akhir tahun dia harus dinilai ya sebesar fair value. Fair value-nya tadi berapa? 15.750. Padahal equipment awal waktu kita beli 1 Januari kan 14 juta. Berarti ada kenaikan nilai equipment 1.750, betul nggak? Akumulasi kenapa di debit? Karena dihapus. Ingat, waktu kita pakai fair value akhir tahun, akumulasi kita sajikan 0. Supaya antara cost dalam tanda kutip dengan fair value nilainya sama. Jadi cost-nya 15.750, akumulasi 0, bawahnya kan fair value ya, 15.750. Tapi apakah pasti akumulasi itu dihapus? Masih ingat nggak AKM 2? Enggak, ada pendekatan lain, akumulasinya diproporsionalkan. Entah dia di debit atau kredit. Intinya apa? Revaluation surplusnya sama dalam kasus ini yaitu 3150. Memang lebih ribet dikit kalau yang diproporsionalkan. Nah itu baca lagi AKM ya. AKM 1 atau AKM 2. Tapi saya pakai yang paling gampang, dihapus saja, dinolkan. Dari mana akumulasi 1.400.000? Ada jurnal yang tadi tidak kita bahas ya, yaitu jurnal depresiasi kan? Ada jurnal itu kan? Itu jangan lupa. Kalau soalnya minta buatlah semua jurnal ya berarti termasuk jurnal depresiasi. Tapi karena kita fokus ke selisih kurs, ya kita lihat aja ke yang bawah aja tuh. Baris 3 mau nunjuk siapa? Dilempar ke Machiko. Oh ya sebelum lebih lanjut, yang revaluation surplus itu masuk mana? OCI. Karena kan pertama kali kita nilai dia gain, berarti itu masuk OCI. Oke, kelompok Machiko 2023 gimana? Disusutkan dulu. Disusutkan dulu jangan lupa supaya bisa dapat book value. Lalu tandingkan dengan fair value-nya 2023. Kalau nggak salah 800-an tadi ya. Fair value in US dollar. Berarti Anda kalikan dengan kurs per 31 Desember 2023. Itulah fair value-nya. Jadi cari dulu book value. Kalau sudah dapat book value, hitung fair value in rupiah. Selisihkan, nah itulah gain or loss-nya. Oh iya, penyusutan untuk tahun 2023 jadinya base-nya berapa? Dasarnya berapa? Kita sudah nggak bisa lagi pakai 14 juta bagi 10 kan? Betul ya? Karena 14 juta itu dalam tanda kutip udah hilang kan? Berganti jadi berapa? 15.750. Saya buat gampang,
salvage value-nya 0. Berarti 15.750 kurang 0 bagi 9. Kan usianya 10, 2023 udah lewat, berarti 2022 udah lewat, berarti 2023 ya itu 9. Berapa dia? Ini Anda harus objektif, nggak sulit, cuma karena banyak. Ya. Depresiasi itu kan teorinya PA ya. Nah, book value-nya 15.750 yang tadi fair value akhir 2022 kurangi akumulasi 2023. Berarti kan book value-nya 14 juta. Fair value-nya berapa? Berapa Machiko? Tadi kayaknya personal banget, bukan kelompoknya, Machiko yang ditunjuk. 10 juta. Berarti apa yang terjadi? Gain or loss? Loss-nya berapa? Nah, sekarang buat jurnal, itu tantangannya. Loss-nya 4 juta, tapi apakah betul di debit itu semuanya loss? Gimana jurnalnya, kelompoknya Machiko? Jadi total loss-nya kan saya tulis di situ total loss dalam tanda kutip, tapi nggak semuanya masuk ke laporan laba rugi sebagai loss. Gimana jurnalnya? Debit akumulasinya dihapus dulu ya. Debit 1750 terus. Revaluation surplus yang tadi 3150 di debit. Kenapa nggak langsung loss? Karena revaluation surplus masih ada saldonya. Itu hapus dulu. Debit dia dulu. Ya. Ternyata loss-nya total 4 juta, revaluation surplus cuma 3150. Berarti 850-nya apa? Loss. Equipment-nya naik atau turun? Turun berapa? 15.750 menjadi 10 juta. 5.750 ya? Di debit atau kredit? Kredit. Tuh jurnalnya. Kalau ada yang nggak tahu dasarnya nanti bisa dilihat di rumus, tapi kalau mau ditanyain silakan. Equipment awal itu yang per 31 Desember 22 tadi loh. Equipment akhir di situ itu maksudnya per 31 Desember 2023. Itu kan awalnya 15.750, sekarang tinggal 10 ya, berarti dia berkurang 5.750 kredit dia. Akumulasi kenapa di debit? Karena yang tadi muncul waktu kita buat penyusutan dihapus, berarti dia di debit. 3150 tambah 850 itu sebenarnya total loss 4 juta. Tapi karena kita masih punya saldo revaluation surplus 3150 itu yang di debit dulu, baru sisanya masuk loss. Ya. Nah, sebenarnya ini kan jurnal karena perubahan nilai ya. Karena perubahan nilai. Tapi kalau mau buat jurnal 4 juta itu Anda langsung akui sebagai foreign exchange loss, boleh. Saya ulangi ya, ini jurnal karena perubahan nilai aset. Padahal kita lagi bahas PSAK 10 soal apa? Selisih kurs. Berarti kalau Anda langsung akui kerugian selisih kurs 4 juta, boleh. Tapi hati-hati, 4 juta itu ada yang masuk OCI, berapa? Saya ulangi ya, ini jurnal standar AKM 2. Di mana kalau masih ada revaluation surplus, dia dihapus taruh di debit dulu, baru akui loss. Ya. Tapi kalau saya mau buat foreign exchange loss, boleh. Berapa tadi total? 4 juta kan? Boleh, tapi hati-hati dari 4 juta itu ada yang masuk OCI, ada yang masuk income statement. Berapa yang masuk OCI? 3150. Maksudnya mengurangi OCI ya. Ada yang masuk di income statement. Berapa yang masuk income statement? 850. Gitu ya. Jadi ini jurnal karena nilai, penurunan nilai. Tapi kalau jurnal selisih kurs, boleh juga Anda ganti tuh yang revaluation surplus dan loss on impairment ini. Anda ganti langsung totalnya 4 juta sebagai foreign exchange loss. Boleh. Tapi ingat, ada yang masuk OCI, ada yang masuk income statement. Sekarang saya nanya, boleh nggak saya ganti jurnal atas ini? Yang 2022.
Kayak ganti revaluation surplus menjadi foreign exchange gain. Boleh, tapi ingat, foreign exchange gain yang 3150 nggak masuk income statement, masuknya mana? OCI. Karena tadi teorinya bilang, kalau gain or lossmu untuk aset itu masuk OCI, berarti selisih kurs gain or lossnya masuk OCI, gitu loh. Ya jadi berat, jujur aja, karena dasar kita, bukan dasar Anda ya, dasar kita kurang kuat soal aset tetap. Kalau sudah katam gitu ya istilahnya soal aset tetap, selisih kursnya ini penyesuaian dikit. Nah ini effortnya luar biasa karena waduh review lagi AKM, belum lagi selisih kursnya belum terlalu masuk. Tapi kan mau nggak mau kita harus move on kan, masa bahas lagi AKM 2. Oke, kasus 3. Ada pertanyaan? Saya beri kasus 1 yang paling simpel. Kasus 2 itu untuk menunjukkan kalau beda periode. Kasus 3 ini untuk ada pos non moneter. Berarti Anda harus bisa gabungin, kayaknya nggak ada saya buat di PPT ya. Bagaimana kalau saya beli equipment-nya pakai kredit? Berarti di dalam itu ada pos moneter yaitu accounts payable, ada pos non moneter yaitu equipment. Itu gimana tuh? Ya Anda gabungkan aja kasus 2 dan kasus 3 pemahamannya. Sengaja nggak saya masukin supaya Anda gabungin. Ya, paling gampang buka slide AKM 2. Oke, sampai di kasus 3. Ada yang mau didiskusikan? Ingatin saya mengirim ini ya. Oke, kasus 3. Kasus 4. Sama saya buat tunai aja, biar nggak pusing ada moneter non moneter, tapi Anda harus siap latihan kalau ada kasus kredit ya. Jadi impornya secara kredit. Ini sudah mulai masukin apa? Elemen pajak di dalam. Oke. Harganya 100.000 US dollar, bayar freight 200, ada insurance 150 US dollar. Spot rate waktu impor itu 14.000. Tanggal yang sama saya lunasi bea masuk, saya gampangkan aja ya. Saya lunasi bea masuk dan bea masuk tambahan. Ya. Waktu saya lunasi itu saya pakai aja kurs yang sama lah. Spot rate-nya 14.000. Ya. KMK yang tercatat pada tanggal 1 April itu kurs BI yang atas ya. KMK-nya 14.250. Pertanyaannya adalah berapa cost of inventory? Berapa nilai inventory yang saya laporkan dalam neraca atau financial position based on informasi ini? Coba silakan Mas Ciko. Dilempar kemana bola liarnya, bola panasnya? Paling ke lingkaran dia juga. Siapa? Terserah saya. Itu kayak saya ngajak makan, Mas Ciko mau makan di mana? Terserah. Oh ini ngasih bolanya ke saya. Ini ya baris 2 ini ya. Baris 2 ya. Coba di coret-coret dulu ya. Enggak perlu langsung dijawab. 3-5 menit ya, 3 sampai 5 menit. Tolong dihitung cost of inventory, cost of equipment. Baik akuntansi maupun pajak. Untuk menghitung cost of equipment ini, berarti Anda juga harus hitung biaya masuknya berapa, biaya masuk tambahannya berapa. Ingat di sini juga ada PPh 22, di sini juga ada apa? PPN. Itu kayak gampang pertanyaan tapi banyak yang harus dihitung.
Dari 100.000, 200 dan 150 mana yang masuk cost of equipment? Semua. Oke, sudah dapat ya. Nanti tinggal dirupiahkan. Terus BM dan BMT itu cost atau expense atau apa? Cost. Oke, itu nanti berapa BM-nya, berapa BMT-nya. Challenge-nya adalah penggunaan kursnya yang mana ya? Anda pelajari di slide-slide yang awal tadi. Pokoknya saya sudah kasih insight tuh. CIF plus BM BMT itu adalah cost of equipment. Pajaknya BPA 22 dan PPN masuk cost of equipment nggak? Nggak ya. Asumsinya PPN-nya dapat dikreditkan dan kita mengkreditkan. Kecuali kita soalnya tulis PPN tidak dikreditkan, walaupun boleh tapi tidak dikreditkan, nah itu boleh jadi cost. Pokoknya pajaknya enggak jadi cost. Nah, silakan baris berapa dari baris 2 ya. Berapa jadinya equipment yang ada di neraca waktu kita impor, yang ada di financial position waktu kita impor berapa? Jawab satu deh, baris 2 nih. Berapa bea masuknya dan bea masuk tambahan? Itu aja. Rupiahnya berapa bea masuk? Berapa? 14 juta. Oh, 1 juta. Oke, 1 jutaan ya. 1 M. 1 M atau 1 juta? Dalam rupiah. 1 juta. Dalam rupiah 1 juta. Itu ya, kita simpan angkanya ya. Saya dikritisi juga, siapa tahu Excel saya pakai rate-nya khususnya kurang pas. Oke. Waktu kita Nomor 4 ya. Waktu kita impor, cost dikali dengan kurs waktu kita impor. Berapa kurs waktu kita impor? 14.000 ya. Ini kok 14.250 sebentar. Oh, saya mau ngitung bea Bea masuk. Ngitung bea masuk itu kan mengonversinya pakai kurs Menteri Keuangan, oke? Jadi jangan salah dulu ya, yang atas itu adalah untuk menghitung CIF plus BM plus BMT untuk nanti jadi nilai impor, oke? Jadi CIF-nya itu kalau di total 1429. Sampai situ ada koreksi? Oke, bea masuknya berapa tadi? Katanya 10%, bea masuk tambahan 20%. Berarti angka 142 dan 285 itu sudah jadi cost of equipment, betul ya? Sepakat ya? Sekarang dikoreksi kalau salah hitung. Yang tadi salah hitung koreksi dulu, walaupun nanti dapat dapat filenya. Berarti nilai impornya mana tambah mana? Ini pelajaran perpajakan nih, kalau sampai nggak bisa jawab, malu sama statusnya tax accounting program student. Jadi nilai impornya berapa? Apa plus apa? Tuh?
Itu nilai impor. Buat apa dapat nilai impor? Biar bisa ngitung PPh 22 impor dan PPN. PPh 22 impornya tadi kan katanya importir, berarti berapa persen? Berapa ya? PPh 22 impor kalau punya API 2,5 kali 1858. Tapi apakah PPh dan PPN ini masuk sebagai cost? Enggak. Kecuali ada keterangan sekali lagi enggak dikreditkan, itu boleh masuk cost. Makanya costnya sementara ini masih 142 tambah 285. Betul ya? Yang BM sama BMT. Nah sekarang saya nanya, untuk menghitung C, I, dan F supaya masuk cost of equipment, kalau di atas kan untuk menghitung CIF ya, pajak. Untuk akuntansinya, Anda nggak boleh pakai kurs Menteri Keuangan. Pakailah kurs BI. Di sini nggak ditulis BI-nya, tapi yang ditulis KMK-nya 14.250, berarti 14.000 itu kurs BI, ya. Betul. Yang 100.000 kali 14.000, 150 kali 14.000, 200 kali 14.000. Jadi nanti bea masuk tambahan, tambah harganya, tambah insurance-nya, tambah freight-nya. Itulah cost of equipment. (1833). Inilah yang nanti dilaporkan di statement of financial position atau balance sheet atau neraca. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya nanya, kalau pajak equipment-nya berapa? Ini kan equipment dalam tanda kutip equipment-nya komersial kan? Kalau fiskal berapa cost of equipment-nya? Berapa, Vel? 185 sekian ya? Dari mana, Vel? Nilai impor. Nilai impor. Apa logikanya, Vel? 1858 itu ya? Jadi menurut Feli 1858 atau nilai impor itu adalah cost of equipment-nya fiskal. Yang lain? Kalau komersial sudah pasti 1833, yang lain? Saudara-saudara, apa sih tujuannya kurs Menteri Keuangan? Ngitung pajak toh, dasar pengenaan pajak. Jadi untuk menghitung cost of asset ya tetap pakai standar akuntansi keuangan. Ya kesimpulannya apa? Mau itu fiskal atau komersial, cost-nya itu 1833. Ya. Jadi perbaiki mindset-nya ya. Selama ini berpikir, oh kalau mau untuk tujuan pajak, itu semua pasti pakai KMK, enggak. Hanya untuk menghitung dasar pengenaan pajak. Entah itu PPN, PPH. Tapi kalau untuk ngitung cost ya tetap ikut akuntansi. Ya. Karena kalau pakai nilai impor nanti penyusutannya aja beda dasarnya. Ya. Enggak jadi beda waktu dong, jadinya beda tetap. Padahal penyusutan itu beda waktu. Oke, ilustrasi 4, ada diskusi. Tadi itu memang ada pajaknya ya. Ada BM, BMT, ada PPH, tapi sebenarnya belum terlalu merujuk ke bagaimana pajak menyikapi keuntungan atau kerugian selisih kurs. Di ilustrasi 4 kan tidak ada isu kerugian atau keuntungan selisih kurs ya. Itu hanya untuk memperlihatkan atau menegaskan bahwa kapan BI dipakai, kapan KMK dipakai. Nah sekarang pajaknya itu sebenarnya utamanya PPH ya. Itu mengaturnya gimana?
apakah keuntungan dan kerugian selisih kursnya ikut akuntansi atau enggak. Jujur saja saudara-saudara, proses saya belajar itu masih teoretis, memang perlu nanya ke pelaku ya, atau lihat lihat data sekunder mungkin. Tapi saya yakin apa yang dilakukan atau apa yang jadi best practice itu juga masih abu-abu. Ya. Pertama saya itu belajar tentang keuntungan dan kerugian siklus dari sisi pajak itu, saya melihatnya apa yang saya sebut sebagai realis di sini. Realis artinya apa? Ya saya lihat aturannya, nanti saya lihatin aturannya ya. Saya lihat aturannya pajak itu kayak apa sih? Ya. Tapi kemudian saya belajar lagi di tahap kedua saya mempelajari, rupanya ada aturan di pajak yang katanya harus merujuk ke akuntansi. Makanya saya tulis di situ ada positivis. Ada aturan. Kalau realis ini ke praktek lebih tepatnya. Ya. Akhirnya kemudian nggak mantap juga mau pakai ketentuan pajaknya atau mau lihat aturan akuntansinya. Nah kita lihat ya. Nanti Anda saya minta pendapatnya kira-kira. Yang saya sebut positivis itu adalah aturan pajak yang ada di SE nomor 3 tahun 97. Coba di-download atau dibuka di Ortex kah atau di Pajak Go ID. Cari surat edaran DJP nomor 3 tahun 97. 2 menit lah latihan nyari aturan. Banyak yang nawarin apa itu? Aplikasi-aplikasi untuk aturan, ngapain wong tersedia bebas kok. Tinggal kita terbiasa enggak? Apa kesimpulan dari aturan itu? Tadi kita sudah belajar akuntansinya ya. Apa kesimpulan dari perlakuan PPh-nya kalau baca aturan ini? Ada yang belum dapat? Bukan nanya ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat? Gimana? Kalau Anda baca itu, dia ikut akuntansi atau dia punya aturan khusus? Pajak dia itu. Saya lihatin kasus ini aja. Mana tadi ilustrasi yang 2 periode lah. Ini kalau nggak salah ya, ilustrasi yang 2 periode tadi ya. Di 2022 ada loss 15.000. Di 2023 ada gain 200.000. Kalau di pajak gimana ngaturnya? Kalau Anda baca aturan itu. ...2022 akuntansi nyatat loss 500. 2023 akuntansi atau komersial nyatat gain 200. Apakah pajak ikut akuntansi atau tidak menurut aturan itu? Kalau ikut sudah case close, nggak ada koreksi fiskal. Kalau nggak ikut kayak apa pajak menggariskan di situ? Relawan pajak gimana? Kamu relawan pajak toh? Untung aja kasus SPT nggak sampai serumit ini Pak. Gimana? Ada berapa metode penghitungan selisih kurs di situ? Yang sudah dapat ada berapa metodenya? Kalau dibaca di situ. Penetapan selisih kursnya. Tantangan kedua setelah dapat dengan gampang aturannya adalah menyimpulkan aturannya. Ada berapa? Masa nggak langsung kelihatan di situ? 2, apa aja istilahnya? Kurs tetap, sama satunya? Apa? BI. Kata-katanya gitu ya? Kurs tetap dan kurs BI, iya. Kurs setengah BI, saya nanya sekarang. Itu pilihan atau
kewajiban dua-duanya. Pilihan. Oke. Apakah ada koreksi fiskal? Itu kan yang lebih penting. Di kasus kita ini aja. 2022, 2023 ada koreksi nggak kalau pakai kurs tetap sama kurs tengah BI? Akuntansi pakai kurs apa sih? Dari tadi kita pakai berapa tuh? 14.300, 19, itu kurs apa sih? Kurs tengah BI. Berarti kalau kita milih, tadi katanya pilihan kan? Kalau kita milih kurs tengah BI, apa kesimpulannya? Tidak ada koreksi fiskal. Itu diingat, dicatat. Nggak saya masukin slide. Karena Anda saya minta lihat aturan, untuk nanti Anda catat sendiri dan ingat sendiri. Jadi kalau kita memilih pakai kurs tengah BI, atau ada sih istilahnya, ya kursnya akuntansi, metode yang dipakai di laporan keuangan, nah itu nggak ada koreksi fiskal karena pajak ikut akuntansi. Nama lainnya juga kurs tanggal laporan keuangan, itu kurs tengah BI maksudnya. Kalau kurs tetap itu nama lainnya kurs realisasi. Maksudnya apa? Itu yang tadi sempat saya singgung. Ini sebenarnya netnya adalah loss 300, betul? Betul ya? Gain 500, loss 500 kurangi gain 200, kita loss sebenarnya 300, betul? Nah pajak kalau Anda pilih pakai kurs tetap atau kurs realisasi, 2022 tidak ada gain or loss. Dia baru nyatat gain or loss-nya di 2023 ketika terjadi pelunasan. Di mana di situ dicatat apa? Loss berapa? 300. Kalau pajak, Anda di pajak yang ngitung SPT-nya ikut yang kurs tetap atau kurs realisasi, maka Anda di 2022 untuk fiskal nggak ada gain or loss. Di 2023 Anda nyatat loss 300. Dari mana loss 300? Bisa net 500 kurang 200, tapi juga selisih antara cash yang dibayar 14.300.000 dengan hutang pertama kali. Berapa hutang pertama kali? 14 juta. Karena pajak pakai kurs tetap, seandainya Anda memilih kurs tetap, berarti kan dia nggak lihat berapa accounts payable per 31 Desember, ya kan? Dia lihatnya yang awal sekali 14 juta. Bayarnya 14.300.000. Berarti kan kita rugi 300 kan? Gitu ya. Kalau pakai kurs tengah BI atau kurs tanggal laporan keuangan nggak ada koreksi fiskal. Kalau pakai kurs tetap atau realisasi ada koreksi fiskal. Pertanyaan saya lebih lanjut. Koreksi fiskal 2022 positif or negatif untuk kasus ini? Apa yang terjadi di pajak kalau kita pakai kurs tetap di 2022? Tidak ada gain or loss, bukan tidak ada koreksi saya bilang. Tidak ada gain or loss. Berarti koreksi fiskalnya kayak apa? Positif 500. Positif 500, nah ini perpajakan banget. Kita ada loss di akuntansi 500, di pajak nggak ada. Mau gain loss nggak ada, berarti kan pajak angkanya 0. 500 itu pengurang, kalau pengurang itu dihapus, itu kan koreksi fiskal positif di 2022. Anda nyatat sendiri loh ya, saya nggak siapin di slide. Atau nanti dengar recording boleh. Berarti di 2022 untuk kasus ini, itu ada koreksi fiskal positif 500, karena lossnya dicoret di SPT. Nah di 2023, ini angkanya akuntansi yaitu gain 200. Angkanya pajak apa? Loss 300. Betul ya? Iya kan tadi loss 300 pajak. Koreksinya apa? Positif or negatif? Ayo. Catatan Anda tolong dilihat lagi 2022 koreksi fiskal positif 500. Betul ya? Oke, karena loss 500 dicoret, berarti kan pengurang nggak ada. Kalau pengurang nggak ada, angka laba makin besar, positif. Berapa tadi 500? Sekarang di 2023, komersial gain 200, fiskal loss 300. Koreksi fiskalnya positif atau negatif? Gain hilang, penambah itu hilang, berarti koreksinya negatif. Iya enggak? Gain itu kan nambah income, tapi dicoret sama pajak. Ya, yang dicoret 200 sudah koreksi fiskal negatif 200. Tapi kalau saya hanya nyoret 200, ya itu masih 0 kan? Padahal tadi pajak ngakuinya apa? Loss 300. Berarti nambah lagi koreksinya.
200 dihapus itu koreksi negatif 200, ada loss 300. Betul kan tadi? Lossnya pajak 300 kan, berarti koreksi fiskal negatifnya nambah 300 lagi. Berarti total koreksi fiskal negatifnya berapa? 500. Plus 200, maksudnya angka penambah 200 dihapus, ganti jadi negatif 300. Dari titik ekstrim kanan dihapus langsung ke ekstrim kiri. Berarti total koreksinya kan 200 tambah 300 kan? Dengan adanya loss 300 di pajak, akibatnya laba kita kan makin kecil, berarti koreksi negatif. Berapa koreksi negatifnya? Gain 200 hapus itu 200, muncul loss 300, tambah lagi 300, berarti koreksi negatif 500. Untuk tahun pajak 2023. Tadi tahun pajak 2022 koreksinya apa? Positif berapa? Berarti kalau 22 positif 500, 23 negatif 500, ujungnya 0. Berarti selisih kurs kalau pakai SE tadi itu hanya perbedaan waktu. Nggak ada masalah, di tahun kedua tuh jadi 0. Koreksi fiskal positif 22 500, koreksi fiskal negatif 23 500 kan jadi 0. Ada pertanyaan? Kalau kita pakai aliran positifis berdasarkan SE tadi dan kita memilih metode apa? Kurs realisasi atau kurs tetap. Kalau pakai kurs tanggal laporan keuangan atau kurs tengah BI tidak ada koreksi fiskal. Wah, ya Anda pendekatannya apa? Mau praktis? Ikut aja kurs tanggal laporan keuangan atau kurs tengah BI. Tapi kalau Anda punya tax planning, utamanya ingin bayar pajak lebih besar di tahun 22 atau 23, pakai kurs realisasi. Karena koreksi fiskal itu berarti kita bisa ngatur pajaknya, walaupun tidak secara total, hanya alokasinya aja. Tax planning itu enggak hanya ngecilin pajak loh ya, tapi mengalokasikan pajak juga tax planning. Ada pertanyaan? Ilustrasi 2. Oke, saya ulang ya. Feli yang baik. Tadi kita sepakati lagi atau kita ingat lagi, berapa angka gain or loss-nya pajak di 2023? 200. 200 apa 300? 200 ya? 300 tadi. 300 ya, loss atau gain pajak? Loss ya. Loss 300, ingat-ingat itu. Jadi di SPT itu pasti loss-nya 300. Padahal akuntansi gain-nya berapa itu? 200. Gain Anda hapus itu koreksi fiskal positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa kalau gain-nya dihapus? Jadi 0 aja. Berarti negatif 200, betul kan? Tapi kan pajak ngakuinya bukan 0 loh. Pajak ngakuinya loss 300. Berarti nambah lagi dong negatifnya. Dari tadi gain dihapus itu sudah negatif 200, ngakuin lagi loss 300, berarti negatif 200, negatif nambah lagi jumlah total koreksinya dari 200 tambah 300 dan itu sifatnya adalah apa? Negatif. Berapa totalnya? 500. Dari sana, Vel. Yang lain, matematika dasar itu kok, bukan pajak itu. Ya. Yang lain. Memang trikinya di situ kadang. Mirip kayak AFDA itu loh. AFDA kalau sama saldo awalnya kredit to kredit tinggal dikurangi kan. Tapi kalau AFDA saldo awalnya debit kan harus ditambah. Pola pikirnya kayak gitu. Yang lain? Oke. Itu positifis 1. Ternyata di sini juga ada. Oh ya, tahun berapa itu SE-nya? 97. Lama banget. Bahkan sebelum UU PPH tahun 2000 berapa? Sebelum UU HPP itu UU PPH tahun berapa? 28 ya? 36 2008 ya? Berarti harusnya sudah gugur ini. Tapi tetap ada, nggak dicabut. SE itu jarang dicabut. Nah, ternyata ada UU HPP nih yang sebenarnya merujuk ke UU PPH ya. Apa kesimpulannya di situ? Kalau kita gain di pajak, bacanya apa itu? Intinya ikut akuntansi. Kalau kita rugi di pajak, ikut akuntansi, ya enggak? Saya balik lagi ya.
keuntungan diakui berdasarkan sistem yang taat asas sesuai SAK. Kerugian karena mata uang asing dilakukan taat asas sesuai SAK. Berarti kalau ikut positivis 2 dan 3 ini, sebenarnya kesimpulannya apa? Ada koreksi atau enggak ada koreksi? Enggak ada harusnya. Apalagi kalau lihat kronologis. Paling baru kan harusnya itu yang berlaku ya. Ini 97 loh. Wong 2008 aja UU PPH muncul berarti ini udah gugur harusnya. Apalagi ini pakai 2021 UU HPP. Berarti kesimpulan sementara sampai dengan positivis 3 ini kita nggak ada koreksi fiskal. Betul? Kita nggak ada koreksi fiskal. Ya. Karena kita itu pajak ya. Karena kita ikut akuntansi. Ada di UU HPP. Masalahnya tadi kan saya kasih versus ya. Di pajak itu kan ada kata-kata pajak lebih suka yang sudah real. Betul? Kalau kembali ke kasus kita tadi yang ilustrasi 2. Tahun 2022 di akuntansi ada gain berapa tadi? 500? Betul? Itu sudah real enggak? Belum. Ya. Yang benar-benar real kan di tahun 2003. Ya. Tapi realnya 2023 juga bukan loss berapa tadi? Bukan loss 200 dong. Sorry, bukan loss 300 dong. Itu kan enggak real sebenarnya. Realnya adalah loss selisihnya tadi kan. Itu yang saya sebut sebagai realis. Pajak itu lebih suka yang direalisasi. Yang terrealisasi kan 2023. Kita bayarnya 2023 14.300.000. Berarti kalau utang saya 14 juta, saya bayarnya 14.300.000, realnya itu saya loss 300. Kalau pakai pendekatan realis, berarti kita pakai SE tadi ikut metode apa? Metode yang mana di SE tadi? Kurs tetap. Betul ya? Itu yang saya sebut sebagai perdebatan antara positivis versus realis. Saya kalau mau nanya teman-teman pajak, maksudnya orang DJP, pasti tidak langsung nyambung ke sini. Ya. Karena mungkin teman-teman DJP terlalu banyak kasus clerical, ya. Ini kan agak strategis. Kalaupun saya tanya ke perusahaan, bisa jadi perlakuannya itu tidak konseptual, perlakuannya yang menguntungkan dia. Makanya saya lempar ke sini, ke kelas ini. Menurut Anda, ya, sebenarnya apa sih kesimpulan dari diskusi soal perlakuan PPh atas selisih kurs? Tidak ada koreksi, ya, karena kita ikut akuntansi, atau kita pakai kurs tetap, kan pilihannya kedua tadi ya, ujung-ujungnya SE ini yang kita lihat. Ya. Ikut akuntansi atau pakai kurs tetap atau tetap boleh milih berdasarkan SE ini menurut Anda? Nanti yang slide kedua recordingnya beda ya, ini saya close dulu biar enak. Silakan jawabannya apa? Menurut Anda? Ini bukan masalah benar salah ya.